Halo Sobat One Pride, sudah bersama saya, ya legenda Indonesia, Becak Lau Suwardi dan Agus Setiabudi. Wah gokil. Udah nggak sabar untuk nunggu tanggal 18 Maret, dua petarung ground fighter terhebat yang ada di Nusantara. Gimana persiapannya, Becak Lau? Persiapan, syukur alhamdulillah udah nyiapin dengan baik selama 2 bulan ini. Semua unsur MMA udah dikuasain, tinggal berat badan doang dan insya Allah Sabtu in ya. Selisih nggak banyak. 2 kilo lah, oke lah, gampang. Gimana kalau Agus sendiri persiapannya nih? Alhamdulillah persiapan sudah maksimal ya, kita berusaha maksimal sudah, strategi pertandingan sudah kita siapkan, hingga fake aja, hingga pembuktian di atas ring. Oh aduh luar biasa. Kita nih sebagai promotor One Pride nih ya, memang dari dulu saya sudah memprediksi bahwa ini dua petarung ini suatu saat akan ketemu. Dan pastinya ini akan seru karena dua-duanya juga selain handal dalam ground fighter juga mewakili dari perguruan masing-masing. Dan ini saya nggak sabar sekali menunggu pertarungan dua petarung terbaik di Indonesia ini. Oke, nah langsung aja nih ya. Agus bilang nih kalau Suwardi nih sering pura-pura kesakitan nih kalau serangan ke arah groin, ke arah kemaluan. Coba aja kalau Agusnya ditendang groinnya sakit apa enggak gitu kan. Cuman gimana? Kemarin katanya pura-pura soalnya. Ya kan kalau kita bilang pura-pura berarti nggak percaya sama juri sama wasitnya dong. Ada kamera di sono kok. Emang gimana Gus? Kemarin Kalau kenanya di paha atau iya, di... kalau dilihat dari tayangan ulang kan di paha kenanya. Kan yang rasain saya bro, bukan ente. Gimana? Banyak penonton yang menyaksikan, kemudian dilihat aja. Oh gitu. Iya, soalnya banyak yang bilang nih, itu kayaknya paha ya. Paha. Yang kena tuh paha, tapi kok sakitnya di kemaluan gitu, di groinnya gitu loh. Itu gimana tuh? Kalau saya orangnya juga nggak pernah pura-pura, kalau emang kena ya kena. Ya kadang-kadang kan namanya alat sensitif, alat vital itu kan kena sedikit juga terguncang bang. Ya, maksudnya siapa sih yang nggak sakit gitu loh. Walaupun ada pelindung tetap aja ketika ada serempetan itu pasti sakit. Tahu juga ada wasit itu bisa yang ngeciin kan. Kalau rasanya kita bilang pura-pura pasti wasit akan negur kita kan pastinya. Nah, Agus sendiri ini percaya apa yang dikatakan Suwardi bahwa itu sebenarnya dia benar kena gitu loh. Nggak percaya. Hah? Nggak percaya lah. Nggak percaya. Iya. Tapi dibilang ada tayangan ulang. Iya, membuktikan tayangan ulang kan jelas di sana kena paha. Kena paha? Iya, kena paha meleset sedikit aja. Slow motion? Iya. Ya jangan percaya dah, percaya sama Allah aja gitu. Maksudnya kita kan ngeliat dari mata sendiri kan di tayangan ulang di slow motion itu. Oh, nanti kira-kira bisa kejadian nggak nanti? Nah, Kejadian lagi nggak ada yang pura-puranya nih? kalau mau jadi raja sejati ya jangan ada pura-pura Waduh. di antara kita kan. jadi raja sejati ya? Iya. Jadi nggak ada pura-pura nih? Nggak ada yang kalau ini pura-pura gitu ya nanti ya? Atau Ya. gimana nih, groinnya 2 lapis gimana? Nah, gedean dong ya habis nanti nggak muat sananya. 2 lapis. Iya, mudah-mudahan nggak ada lagi nih nanti pura-pura ya. Ya. Tapi dia bilang nggak pura-pura loh. Itu semua beneran kejadian kalau menurut dia. Gimana, Gus? Ya, banyak juga penonton kan yang bisa menilai sendiri. Bisa menilai sendiri ya. Iya. Nah, kalau tanggapan Agus nih, dibilang fighter yang latahan. Jadi latahan tuh kalau kalau misalkan lagi kita nendang, Agus ikutan nendang. Kita mukul, Agus ikut mukul. Jadi kayak orang bisa dihipnotis ya. Itu gimana tanggapannya, Gus? Lu dibilang begitu kemarin sama Suwardi. Bebas lah orang mau menilai gimana, tapi emang Gimana maksudnya? Gimana tuh? Itu latahannya gimana sih maksudnya? Ya saya nggak bisa ngejelasin secara detail kan, video juga ada di YouTube, udah ditonton ribuan orang juga. Ya untungnya nggak latahannya tuh nggak ngomong gitu. Copot gitu kan, dia kayak cuman. Tapi emang bener Gus, lu biasanya gitu kalau ditendang balas tendang, dipukul balas mukul gitu. Emang begitu? enggak. Kenapa begitu gitu? Untuk kata latahan itu baru pertama kali ini mendengar dan menerima itu. Jadi Menerima? belum mencerna yang latahan gimana maksudnya. Emang kan normal kan kalau kita ditendang, kita nendang juga balas lagi, daripada kita ditendang lari satu putaran kan. Oh gitu ya. Jadi itu menurut Agus normal ya? Normal, nggak latahan. Nah, lah. tapi mungkin maksudnya
Suwardi gini, maksudnya kan harusnya ada teknik ya, ada teknik. Jadi kalau ditendang, ditangkep, dibanting, dipukul gitu. Ini ditendang, balas tendang, dipukul, balas mukul gitu loh. Maksudnya latahannya gitu kali gitu ya? Iya. Gimana pendapatnya Gus? Apa memang begitu? Emang gayanya Agus gitu? Emang gitu sih kayaknya. Emang begitu ya? Iya. Jadi terbaca dong nanti? Enggak juga. Hah? Enggak juga. Nggak juga? Iya. Nanti ditendang, Agus tendang, ditangkap, dibanting gitu? Itu kan bentuk penilaian awal Mas Wardi kan, jadi bisa kita rubah nanti, kita perbaiki lah. Oh, Ya kita buktikan saja nanti apakah latah lagi atau enggak di atas oktagon nanti. nah Agus bilang nih pukulannya Suwardi itu ya biasa aja sih, gitu loh. Maksudnya nggak spesial, ya. Jadi nggak keras, terus nggak damage, nggak bikin KO. Gimana itu? Apa emang seperti itu? Emang latihannya memang nggak pernah latihan mukul atau gimana gitu? Kalau saya sendiri sih sadar kayak saya orangnya bukan yang peng-KO terbaik ya. Tapi kan kita juga belajar striking dengan baik. Kita belajar semua lini MMA, baik itu striking, dan grappling. Cuma kalau dibilang pukulan saya kurang keras ya nggak apa-apa kan gitu kan. Toh juga saya punya senjata yang lain yang lebih tajam gitu. Oh, jadi karena punya senjata lain, jadi nggak perlu pukulannya keras atau gimana tuh? Ya nggak apa, nanti aja kan di ring dipukulnya kan keras apa nggak, biar ngerasain Agusnya. Gimana Gus? Emang pukulannya dia kalau Agus lihat emang nggak keras atau gimana gitu? Kalau maksudnya? ngeliat nggak keras sih, ngeliat video siarannya itu. Tapi nggak pernah juga sih ngerasain. Jangan juga Agus nggak mau ngerasainnya kan. Nah, terus Suwardi juga bilang nih, pukulan Agus juga seperti pemula. Kayak apa kemarin ngomongnya ya? Ya gitu, kayak latahan, terus pukulannya juga nggak terlatih dengan baik gitu loh. Agus apa gimana? Apa nggak memfokuskan? Kan Agus nih seorang petarung yang lumayan handal ya, tapi Suwardi bilang pukulannya kayak orang belum bisa striking gitu loh. Itu kan penilaian Mas Wardi. Tapi untuk pembuktian di atas ring, beberapa petarung kan emang kena telak dari Agus Pukulannya? Iya, Tapi pukul telak seperti si Rian, oke. si Sutrisno, kan satu pembuktian itu keras atau tidaknya. Nah, yang Suwardi lihat dari pukulannya dia yang nggak apa terlatih dengan baik tuh yang pas mukul gimana sih emang? Ya setup awalnya aja. Setup Iya, kalau orang udah dima dipukul pasti kena. Jadi kalau setup awal untuk mancing itu kan perlu dengan strategi yang bagus. Kalau kita ragu-ragu malah kebaca nantinya kan. Nah, terus tanggapan Suwardi nih, Agus pernah kalah dari Jeremy, ya. Sedangkan Suwardi 2 kali ngalahin Jeremy. Ini saya apa Agus nih? Suwardi dulu dah, Suwardi dulu. Semua fighter juga menang kalah sebenarnya nggak masalah. Cuma kalau menang dengan musuh yang sama itu kan sebenarnya udah kayak pembuktian aja kan. Tapi waktu itu banyak yang ini ya, banyak yang belum terima. Kalau si Jeremy tuh kalah karena Agus nanti Agus bahas nih nanti ya. Ya karena begitu. Banyak yang belum terima. Yang kejadian pertandingan pertama ya. Iya. Ya boleh sah-sah aja sih nggak terima, tapi kan kita udah buktikan, kita udah rematchin lagi kan dan terbukti telak kan. Ngomong apa lagi coba? Oh, udah 2 kali ya. Iya. Nah, gimana tuh menurut Agus? Kan tadi ada statement juga tuh sebelum kita ngobrol-ngobrol di awal tuh. Jadi gimana nih? Jeremy 2 kali dikalahin loh. Kalau waktu itu Agus kan sama Jeremy memang nggak ada persiapannya kan. Mungkin kalau ada persiapan bisa lah hasilnya maksimal. Tapi untuk fight Jeremy sama Suwardi juga begitu. Agus melihat fight kedua itu Jeremy emang nggak ada persiapan sama sekali. Nah, yang fight pertama gimana? Pertama itu 50-50 lah. 50-50? Ya, bisa lah rematch lagi kalau nanti. Tadi Agus sempat ngomong, fight yang pertama tuh harusnya menang sih. Harus menang Jeremy. Harusnya menang Jeremy ya? Iya. Kenapa harus menang Jeremy? Karena waktu itu kan Mas Wardi mencuri-curi waktu ya dengan berpura-pura itu kena kemaluan itu. Oh, Iya. jadi harusnya ini
satu sama nih maksudnya ya. Satu sama. Suwardi sama si Jeremy. Jeremy. Menurut Agus ya itu ya, bukan menurut kita ya. Menurut Agus. Gimana tanggapannya nih, Cem? Ya kalau mau ditandingin lagi nggak apa-apa, trilogi. Oh, trilogi ya. Apa? Kalau kita ngikutin netizen ini nggak ada puasnya memang. Tapi kan penilaiannya Agus bebas, sah-sah saja. Nganggap saya mungkin diving atau pura-pura. Tapi kan kenyataannya kan di situ saya memang kena. Yang kedua ada saksi, ada bukti, kamera dan lain-lain, dan Dewan Juri kan sempat ngobrol juga kan. Oh ini kena apa enggak? Dia panggil wasitnya gitu. Dan semuanya bilang kena, bunyinya juga tok gitu. Dan itu kejadiannya sebelum saya kunci. Harusnya kalau memang dianya jago banget kan saya dihabisin. Saya kan sempat cedera di mata itu. Tapi bisa kok. Ya. Nah, kita balik lagi nih. Ini Suwardi juga bilang nih, kalau Agus nih stand up-nya kurang nih ya. Sangat kurang di stand up-nya. Nah, sementara ini MMA, ada striking, juga ada ground fighting. Ada stand up fighting, ada ground fighting. Bisa jadi kalau stand up-nya kurang, nanti dipukulin di atas. Gimana tuh? Terus. Gimana mau mukulin kan lo stand up Mas Wardi? Sama lah. Oh gitu. Gimana mau mukulin ya? Iya. Stand up-nya kenapa? Sama? Sama apa maksudnya nih? Sama kita, sama rapuh. Sama rapuh. Wah, jangan rapuh dong. Ini merendah nih. Gimana? Iya sama, nggak. Oh jadi dia juga nggak spesial di pukulan. Spesial di pukulan. Nggak spesial ya. Iya. Tapi kalau saya lihat di pertarungannya si Suwardi itu masih ada pukulan-pukulan yang efektif gitu. Memang. Sementara kalau menurut Suwardi, Agus nih pukulannya nggak efektif, cuma buat setup aja gitu loh. Gimana tanggapan dari? Ya tanggapan saya emang gitu adanya, mau ngomong apa lagi kan gitu kan. Ya? Nah, kita harus jujur dan Agus juga harus nerima gitu kan. Berarti nanti bisa dimanfaatkan dong strikingnya, jadi dari yang keunggulan striking dari Suwardi gitu. Sangat bisa sekali ya, sangat bisa sekali. Ada kemungkinan nggak nanti kini dua-dua di atas baku hantam pukul, nggak cuma ground fighting? Bisa jadi. Jadi Agus. Kalau dari sini kan kayak wah pede nih. Kalau di Agus sendiri gimana nih? Atas bawah oke. Yakin? Yakin. Udah fokus juga ke latihan stand up-nya atau Sudah kita perbaiki. perbaiki? Iya. Ada pelatih stand up fighting-nya juga untuk pukulannya? Lengkap. Waduh. Nah ini seberapa kuat sih pertahanan Agus di ground menurut Suwardi? Sangat kuat, Agus sangat kuat, apalagi kan beliau ini kan juara gulat ya. Juara gulat dengan latar belakang Kalimantan tuh benar-benar gudangnya atlet gulat. Dan itu kita nggak boleh ngeremehin, tapi tetap saya akan keluar sebagai pemenangnya. Oh, memang Agus ini memang udah terbukti ya, salah satu. Ini kalau menurut saya ini salah satu pegulat terbaik di One Pride nih. Iya, nggak cuma One Pride di Indonesia. Di Indonesia ya, di Indonesia. Nah betul. Nah cuma itu kan gulat. Iya, ini MMA. Bagaimana mengenai MMA nih? MMA kan ada cekikan kunciannya. Apa itu juga kuat? Ground and pound Agus oke. Gulatnya bagus karena kan kalau orang gulat biasanya akan bermain di area ground and pound. Dan kita juga sudah ngelatih antinya udah nyiapin yang terbaik. Cuman ya kunciannya ini yang harus diperbaiki. Oh, kunciannya mesti diperbaiki. Saya sih nggak boleh koreksi, saya biarin aja biar saya bisa manfaatin gitu loh aja. Oke, Gus, katanya kuncian lu kurang nih, Gus. Kita langsung praktik aja nanti. Oh, jangan langsung. Nanti praktiknya besok nanti Sabtu ya. Kalau sekarang maksudnya gimana nih? Kalau jangan buru-buru, sabar. Pemanasan dulu. Nanti gelut jangan di sini, gelut. Jangan, belum dibayar kita. Nanti tunggu ada waktunya, nanti baru dibayar. Di sini dibayarnya untuk ini aja dulu. Ya, gimana kalau untuk kunciannya? Dibilang kurang. Karena dia punya senjata di cekikan dan kuncian. Udah tahu nih ahlinya nih di sini nih. Se-Indonesia udah tahu nih kualitas kunciannya. Dari mana aja ini kayak copet. Kalau dibilang kuncian Agus nggak spesial ya. Beberapa kali menang kuncian kan. Oh, gitu ya. Enggak, maksud saya pertahanan kunciannya. Ya, pertahanan. Kuncian. Pernah lihat Agus sama Alfiandi? Heeh. Alfiandi kan berusaha mengunci terus tuh. Heeh. Itu aja kita.
kita lihat. Bisa mengunci terus, artinya terkunci gitu? Nggak masuk. Nggak masuk-masuk, oke. Nggak masuk-masuk, jadi pertahanannya oke gitu ya maksudnya? Oke. Ayo lah. Ayo. Ayo. Nah kalau Suwardi sendiri, defense-nya dia nih waktu di ground fighting, menurut Agus gimana? Mantap, disiplinnya bagus, gerakannya bagus, Heeh. powernya udah bagus. Oh jadi ini apa untuk ini Agus mengakui ya bahwa pertahanan dari ground fightingnya Suwardi bagus. Bagus. Ada celah yang bisa diambil nggak? Ada. Ada. Di Ada. mana celahnya? Rahasia lah. Rahasia. Nanti langsung aja dipraktekin. Memang di MMA ada rahasia ya. Kalau menurut saya latihan sih sebenarnya ya. Iya, itu kan Nggak perlu dirahasiain lah. dari strategi kan. Strategi. Strategi nanti dibaca sudah sama Di MMA ada pukulan, tendangan, bantingan, kuncian, cekikan, ground and pound. Semuanya dilatih itu. Tinggal bagaimana momentumnya, kesiapan fisiknya. Nah, kalau menurut Suwardi gimana? Dia dia menanggapi bahwa memang dia punya senjata rahasia untuk menghadapi Suwardi ini. Ya kalau kita bermain di MMA, terutama pertandingan nanti Sabtu itu ya nggak harus fokus di satu titik aja. Contoh di ground, ya kita mesti nyiapin kemungkinan terburuk kan, mau atas, mau perang di cage ataupun yang di bawah. Dan kita dari tim Asta juga sudah nyiapin segala sesuatunya untuk kemungkinan terburuk, untuk habis-habisan, pokoknya sangat ready banget. Kita bisa manfaatin kekurangan kelebihan lawan. Oh, mantap. Ini Agus kelihatannya udah panas nih, tatapannya kuat banget nih ke becak lau nih. Berasa sampai Udah mulai panas nih kayaknya. panas banget. Udah panas banget. Kenapa panas banget? Kok tiba-tiba panas? Kok tiba-tiba mukanya berubah jadi panas gitu? Ya, setiap ada komenan, saya koreksi, ya, kita buktikan Oh. aja, ayo gitu. Sabar ya, sabar. jangan panas di sini dulu. Nah, untuk Sang Cem nih becak lau, ada yang mau disampaikan nggak nih ke Agus nih? Untuk Bro Agus ya, Bang Agus, Mas Agus yang saya hormati ya, pokoknya tetap jaga kesehatan nih, tinggal hitungan hari, hitungan jam, kita tampilkan yang terbaik dan yang pasti berat badan karena selama ini yang saya lihat selalu over. Waduh. Jadi maksudnya harus bisa mengalahkan diri sendiri sebelum mengalahkan lawan ya? Istilahnya seperti itu. Gus, ada tanggapan nih? Kalau tanggapan Dibilang masalah over ya, melulu nih. kali ini udah siap itu. Wah, mantap dong kalau gitu. Jangan sampai overweight nih. Siap. Ya. Gimana? Pasti masuk? Masuk lah. Ini. Soalnya banyak orang yang bilang siap pasti masuk. Pas hari hanya over. So, kalau ini berapa persen masuknya? 100%. 100%? Iya. Bukan 99%? Bukan, 99%. Oke. Prediksinya nih, untuk prediksi ya, ini kira-kira berapa round? Wah, agak susah yang prediksi ya, tapi kan kita punya keyakinan menang ya. Betul. Ya, 1 maksimal 2. Oh, gitu? Ronde 1 tapi maksimal 2 ya? Antara 1 dan 2. Kalau Agus sendiri gimana prediksinya untuk menghadapi apa dengan poin? Apa dengan finish? Kalau Agus tuh nggak ada prediksi ya. Mau 1, 2 sampai 5, ayo. Ayo. Terus. Nggak ada prediksinya? Nggak ada, jalan terus udah. Tapi oke nggak ada prediksi. Kalau Suwardi kayaknya prediksinya pasti dengan submission nih ya. Ya, apapun. Apapun Apapun itu ya. ya. Ada yang mau disampaikan nggak ke Suwardi nih? Untuk Mas Untuk tanggal Suwardi 18 Maret nih. Untuk tanggal 18 Maret, Agus siap mau main di atas, di bawah, ayo. Siap ya. Siap, berikan yang terbaik. Kita buktikan saja raja sejatinya siapa. Wih, Raja Sejati. Jangan berpura-pura lagi. Oke, ini dua petarung ground fighter terhebat yang ada di Indonesia nih. Nah, itu dong, ajakin yang ada di pendukungnya yang ada di Kalimantan, di Indonesia. Untuk pendukung Agus Setiabudi, Udah panas. yang ada di Kalimantan Selatan, juga di seluruh Indonesia, ayo dukung pada tanggal 18 Maret ini untuk membuktikan bahwa orang benua bisa. Wah, luar biasa. Saya pikir masih ada lanjutan. Oke. Ini foto. Nah, hitamkan, ayo. Ayo, becak lau. Untuk Dulur PS Hati khususnya dan fans One Pride MMA dimanapun berada, jangan lupa saksikan One Pride MMA live 18 Maret
Sabtu besok mulai pukul 10 di Antv, dan yang berada di Jabodetabek dan sekitarnya jangan lupa nonton langsung Hitamkan Tenis Indoor Senayan dengan cara download aplikasi One Pride MMA. Dapatkan tiketnya di situ. Wih, luar biasa. Lengkap sekali. Luar biasa. Ya, kita juga terima kasih ya kepada KPC dan juga MP karena berkat supportnya kita bisa menyelenggarakan debat petarung ini yang sangat seru sekali. Dan jangan lupa tanggal 18 Maret ya, hari Sabtu di Antv jam 10 malam atau langsung datang ke Tenis Indoor Senayan menyaksikan sejarah ya. Kedua petarung ini akan berhadapan, Suwardi versus Agus Setiabudi. Oke, sampai bertemu di debat petarung berikutnya. One Pride untuk Indonesia. Oke. Wah. Ush.